Badai petir membawa hujan deras di sebagian besar Uni Emirat Arab dan telah melumpuhkan aktivitas warga beberapa hari terakhir. Seluruh jadwal penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan dibatalkan. Jalanan banjir sehingga memaksa pemerintah meliburkan semua sekolah di 7 negara bagian Uni Emirat Arab. Hujan deras yang mengguyur Dubai juga terjadi di Abu Dhabi, memaksa pasar saham ibu kota untuk menghentikan perdagangan dan tutup setiap hari. Badan Meteorologi dan Seismologi Uni Emirat Arab memperingatkan cuaca buruk yang disertai petir dan hujan deras ini masih akan terus berlanjut. Sedikitnya 3 orang telah menjadi korban tewas akibat badai sejak Minggu 6 Maret 2016. Hujan selebat ini merupakan hal yang jarang terjadi di negara yang dikelilingi gurun pasir tersebut. Badai salju hebat yang membawa salju dengan ketebalan lebih dari 60 cm dan angin kencang bergerak ke arah pantai timur Amerika Serikat pada Januari lalu. Lebih dari 50 juta orang di belasan negara bagian telah diperingatkan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing seiring badai yang terus bergerak. Ibu kota Amerika, Washington, telah mengalami salju dengan ketebalan 76 cm. Badai ini merupakan yang terburuk dalam sejarah kota itu. 11 negara bagian telah mengumumkan status darurat bencana dan sedikitnya 17 orang tewas akibat cuaca buruk, sebagian besar penyebab kecelakaan lalu lintas. Badai salju terjadi di lebih dari 20 negara bagian di Amerika Serikat. Sejumlah wilayah di bagian timur Amerika Serikat, salju mencapai ketebalan 102 cm dan sedikitnya 85 juta orang terkena dampaknya. Warga New York dilarang untuk keluar rumah, transportasi dihentikan sementara, dan jembatan pun ditutup. Badai salju juga menyebabkan aliran listrik ke puluhan ribu rumah terhenti dan kemacetan lalu lintas terjadi lebih dari 12 jam di Kentucky dan Pennsylvania. Lima orang tewas dan sejumlah orang lagi cedera saat salju lebat turun dan menyelimuti banyak wilayah Jepang Barat dan Tengah pada Januari 2016 lalu. Salju menyebabkan gangguan besar pada jaringan transportasi. Ratusan penerbangan dibatalkan dan layanan kereta pun dihentikan. Salju bahkan menyebabkan wanita meninggal dunia setelah jatuh dari atap rumahnya ketika berusaha membersihkan salju. Di prefektur Tochigi, seorang pria tewas dalam kecelakaan lalu lintas terkait cuaca. Di prefektur Niigata, 2 orang menemui ajal karena jatuh ke saluran irigasi usai kegiatan pembersihan salju dan seorang lelaki ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di bawah timbunan salju. Media setempat melaporkan bahwa di seluruh negeri lebih dari 100 orang cedera akibat kondisi cuaca ekstrim dan sebagian cedera setelah tabrakan mobil berantai di satu jalan di prefektur Fukuoka. 6 remaja diselamatkan dari Gunung Kusembu, gunung dengan tinggi 850 meter yang berada di prefektur Fukuoka dan Saga. Mereka terdampar karena cuaca ekstrim dan harus diselamatkan oleh petugas pemadam dari dekat puncak gunung itu. Jumlah korban tewas di Fiji akibat bencana angin topan Winston sebanyak 42 orang. Angin topan Winston yang menerjang melalui Pulau Pasifik pada akhir Februari lalu berkecepatan 285 km per jam. Itu menjadikannya badai terkuat yang pernah melanda Fiji. Jumlah korban tewas karena sebagian besar bangunan di sana rusak berat atau hancur. Ada pula nelayan yang tengah berlayar dan hilang diterjang badai. Fiji merupakan negara kepulauan, hingga evakuasi dan proses penyelamatan sulit dilakukan. Melihat bencana ini, banyak negara yang memberikan bantuan kepada Fiji. Ada yang menyediakan logistik berupa pasokan obat-obatan, makanan, dan air. Pemerintah setempat juga membantu membangun tempat penampungan sementara untuk sekitar 4.500 penduduk.
Badai musim dingin menerpa kawasan Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi. Salju yang terbawa badai membasahi sejumlah wilayah seperti Tabuk, Al-Juf, Hail, Qasim, daerah-daerah di provinsi bagian timur Saudi, dan perbatasan di sebelah utara. Kawasan padang pasir yang biasanya diterpa panas menyengat kini berubah menjadi beku. Suhu berada di bawah 0 derajat. Suhu yang terus menuju angka terendah itu berlangsung sejak memasuki awal tahun 2016. Hawa dingin terus menyelimuti wilayah kerajaan hingga awal Februari. Hawa dingin yang ekstrim pun bakal terus melanda ibu kota negara Riyadh serta beberapa daerah di kawasan Qasim. Angin disertai hawa dingin dengan kekuatan 50 km per jam pun menerjang negara ini. Gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang kota Tainan di Taiwan. Gempa menyebabkan gedung apartemen 16 lantai ambruk. Berdasarkan informasi dari otoritas setempat, total korban tewas menjadi 114 orang. Jenazah mereka ditemukan di bawah runtuhan kompleks gedung apartemen Weikuan yang berlokasi di sebelah selatan kota Tainan. Korban tewas paling muda diketahui berusia 10 hari dan yang paling tua berumur 75 tahun. Jika ditelusuri dari latar belakang korban, ada yang merupakan petugas keamanan gedung kompleks apartemen, calon ibu, dan anggota komite pengelola gedung. Sebagian besar dari korban berusia di bawah 25 tahun. Kendati menurut data, hanya 256 penghuni apartemen di gedung itu, tetapi kenyataannya saat itu ada lebih dari 380 orang di sana. Banyak keluarga yang sengaja berkumpul jelang perayaan Tahun Baru Cina hari Senin 8 Februari kemarin. Menurut pemantau geologi Amerika Serikat atau USGS, pusat gempa dangkal di Taiwan berada pada kedalaman 10 km di sebuah wilayah yang berjarak 39 km sebelah timur laut Kaohsiung. Gempa awalnya dilaporkan berkekuatan 6,7 skala Richter, namun direvisi menjadi 6,4 skala Richter. Gempa di Taiwan ini tidak menimbulkan tsunami. Taiwan memang tercatat terletak di dekat persimpangan dua lempeng tektonik dan secara teratur terkena gempa. Gempa besar dan cukup dangkal kembali melanda bagian barat Sumatera pada Rabu 2 Maret 2016 malam. Gempa tersebut juga disebut berpotensi tsunami. Gempa ini berkekuatan 7,8 skala Richter dan berpusat 636 km barat daya Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa terjadi pada pukul 19:49 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami pun dikeluarkan untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, dan Lampung. Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Mas Turyono, mengungkapkan gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai tersebut hanya menyebabkan terjadinya tsunami kecil. Akibat gempa bumi dengan kekuatan 7,8 skala Richter tersebut, di sekitar wilayah Sumatera Barat mengalami kenaikan air laut kurang lebih 10 cm. Tsunami kecil itu terjadi karena adanya mekanisme sesar geser. Artinya, kulit bumi bergeser mendatar sehingga tidak mengubah dasar laut. Peringatan tsunami membahayakan dicabut 1 hari sesudahnya karena tidak terbukti. Pemirsa, itulah 7 bencana alam dahsyat 2016 versi on the spot.